Assalamualaikum sahabat Anindi, selamat datang di channel kami. Di sebuah desa di Pulau Jawa hiduplah Bu Siti dan dua orang anaknya yang sudah duduk di bangku SMP, dan si bungsu yang masih balita. Untuk memenuhi kebutuhan, keluarga suaminya bekerja sebagai pedagang di pasar. Bu Siti menghabiskan waktunya untuk mengurus rumah dan anaknya yang masih kecil. Suatu hari Bu Siti berkeinginan membuka warung gorengan yang dulu pernah dijalaninya. Bersama ibunya, ia pun mengutarakan niatnya kepada suaminya. "Pak, saya mau buka warung gorengan. Siapa tahu bisa membantu ekonomi keluarga," ujar Bu Siti. "Iya, boleh saja, tapi berdagang itu butuh kesabaran. Jangan menyerah jika hasilnya belum sesuai harapan," sahut suaminya. Berbekal support suami dan ibunya, ia pun mulai bersih warung di samping rumah keluarga mereka. Bu Siti dengan semangat membersihkan bangku dan meja sederhana yang berdebu. Beberapa hari kemudian, Bu Siti pun bersiap menyiapkan bahan pembuat gorengan, mempersiapkan resep gorengan warisan ibunya, dan memastikan peralatan masak dalam kondisi baik. Menu yang ia tawarkan sederhana namun menggugah selera. Tempe goreng yang gurih crispy, tahu isi dengan isian yang melimpah, bakwan yang renyah, serta pisang goreng yang manis menjadi favorit banyak orang. Namun untuk pisang goreng, Bu Siti punya aturan khusus, harus yang bagus, manis, matang. Kalau tidak, Bu Siti tak mau membuat. Ia memutuskan membuka warung mulai sore pukul 4 hingga jam 9 malam dengan saran suaminya. Jadwal itu memberikan antara waktu berdagang dan mengurus anak. Di rumah, sebelum membuka warung, Bu Siti mengabarkan pada tetangganya bahwa warung gorengan yang dulu mereka kenal akan kembali beroperasi. Respon mereka sangat hangat dan menggembirakan. "Wah, akhirnya warungnya buka lagi. Gorengannya enak banget. Saya ingat," ujar salah seorang tetangga dengan antusias. Yang lain pun ikut memberikan dukungan. Bu Siti hatinya makin mantap, menghidupkan kenangan manis berjualan dulunya bersama ibunya. Pada hari pertama pembukaan warung, Bu Siti tidak menyangka sambutan warga sangat meriah dan antusias. Pukul 4 sore, ia mulai menggoreng adonan pertama, menciptakan aroma harum yang menguak ke seluruh penjuru desa. Suasana sore yang biasanya tenang berubah menjadi riuh ketika satu persatu tetangga berdatangan. Bahkan sebelum ia selesai menata dagangan di meja, pukul 5 sore, pembeli pun datang dengan senyuman, mengobrol sambil tunggu giliran, sementara yang lain udah tidak sabar ingin mencicipi gorengan. Tidak makan waktu lama, tepat pukul 7 malam, dagangannya habis terjual. Malam itu Bu Siti tersenyum senang sambil menghitung uang penjualannya. "Alhamdulillah hari ini laris, Pak," ungkap Bu Siti penuh syukur kepada Allah. "Semoga terus laris seperti ini," tambah Bu Siti. Namun kebahagiaannya tak berlangsung lama. Selang 2 minggu sesuatu yang ganjil mulai terasa. Penjualannya yang awal terjual laris manis perlahan menurun. Gorengan yang biasanya habis terjual, kini pada beberapa malam pembeli jauh lebih sedikit dari biasanya, dan Bu Siti hanya bisa menghela napas sambil menatap loyang gorengannya yang masih penuh. Yang buat Bu Siti heran, gorengan yang baru selesai digoreng seringkali terasa basi, tempe goreng mulai berbau tak enak, bakwan berubah menjadi asam, tahu isi kehilangan cita rasa khasnya. Situasi itu membuat Bu Siti gelisah. Ia mencoba bertanya pada suaminya, "Pak, ini kok nggak kayak biasanya ya?" ujarnya di suatu malam. Mungkin orang-orang lagi nggak mau gorengan, namun jawaban itu tak menyenangkan hati Bu Siti. Ia merasa ada yang ganjil. "Pak, dulu sewaktu saya bantu ibu, gorengan ke-1 selalu laris bertahun-tahun. Tiap orang pasti membeli, tapi sekarang kenapa berbeda?" Suaminya menghela nafas dan memberi saran agar warungnya tutup dulu, agar setelah itu orang-orang pada beli lagi. Ia memutuskan untuk menutup warungnya selama 2 hari untuk istirahat. Sahabat semua, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang terjadi dengan warung Bu Siti? Mari sahabat kita simak video berikutnya part 2. Mari berkomen sobat, cerita apa kira-kira berikutnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.